Pernah nggak kalian duduk di coffee shop, liatin barista di balik bar yang kerja dan santai, chill gitu kan, dengan suasana estetik. Tapi tahu nggak di realita di balik mereka itu ada tekanan yang nggak kelihatan, ada target, ada komplain, ada shift panjang yang kadang nggak bisa. Banyak orang kerja jadi barista itu cuma soal gaya doang. Nyatanya ada yang di luar itu baru sepotong kecil dari cerita besar. Dunia kopi itu punya dinamika tersendiri. Ada tantangan, ada pelajaran, dan kalau ditangani dengan teliti atau dengan sungguh-sungguh, ada keputusan yang lain. Ada kepuasan batin yang gak bisa diganti. Dan itu yang kita mau bahas di video ini. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ridwan Fauzan dari Puncak Hotel Institute. Kami adalah lembaga pelatihan di bidang perhotelan dan juga hospitality serta barista. Di tempat kami melatih bukan soal teori ataupun materi, tapi kami juga melatih secara fisik, mental untuk para calon-calon peserta yang ingin bekerja di bidang hospitality ataupun di barista pelayanan. Lewat video ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana dunia realistis di dunia barista itu. Kita yang ada di balik bar, yang sering kelewatan sama orang-orang ataupun cuman hanya dilihat dari luar saja. Banyak orang yang masih berpikir kerja jadi barista itu gampang, tinggal pencet mesin jadi kopinya. Padahal di baliknya itu ada banyak pengetahuan teknis seperti teknik cupping, bagaimana tingkat kehalusan kopi, bagaimana takarannya, dan juga bagaimana teknik. Bahkan kalau kalian salah satu klik saja ataupun lebih dari satu detik, itu bisa menghasilkan rasa ataupun aroma yang berbeda dari kopi tersebut. Kita bukan sekedar tukang bikin kopi, tapi kita harus tetap belajar, tetap harus melayani, dan edukasi ini penting supaya masyarakat makin menghargai profesi barista ini, supaya nggak dipandang sebelah mata, supaya barista ini bisa dihormati seperti layaknya pekerjaan-pekerjaan yang sama. Jadi kalau misalkan kalian nih sekarang yang sudah jadi barista di pelayanan hospitality, kalian harus bangga karena orang lain tuh belum tentu bisa mengikuti profesi kalian, juga belum tentu bagaimana tahu cara membuat kopi dengan benar. Jadi kalian harus bangga juga karena barista itu pekerjaan yang patut untuk harus dihormati. Oke, dikomplain. Di komplain itu pasti ada saja ya orang-orang yang komplain. Kadang kopinya itu kurang manis, ataupun kadang karena nunggunya terlalu lama karena banyak yang ada. Kadang-kadang juga pelanggan itu datang ke coffee shop kita itu dalam kondisi yang kurang mengenakan atau sedang bad mood. Jadi makanya kadang kita menjadi pelampiasan buat. Tapi ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Yang penting adalah bagaimana kita harus bisa merespon kepada pelanggan tersebut. Sebagai barista, kita harus belajar sabar, belajar dengar, tetap belajar bagaimana caranya bisa jadi profesional. Walau dalam hati itu kita sebenarnya tidak suka kepada si pelanggan tersebut. Jadi kita merasa tidak nyaman, goyang di hati kita itu untuk melayani si pelanggan. Komplain itu bukan selalu hal yang negatif. Kadang justru dari situ kita tahu di mana letak kesalahan kita. Mungkin karena kita tadi takarannya salah, membuat si pelanggan itu komplain kayak ini terlalu masak. Bisa jadi itu membuat kita belajar bahwa kita ada yang salah nih di bagian takaran. Nah, dari hal yang diperbaiki itu, kadang-kadang untuk pelanggan yang sering-sering komplain itu kadang bukan yang selalu hal yang negatif. Karena terkadang pelanggan yang sering ngomel-ngomel ataupun yang sering komplain itu bisa jadi pelanggan yang royal, pelanggan yang selalu datang ke coffee shop kita setiap hari ataupun kapan saja yang dia mau karena dia sudah keseringan, sudah enak di sini. Karena kita itu kenapa bisa begitu? Karena kita meresponnya dengan sabar, dan kita dia merasa loyal, dan dia loyal ke coffee shop karena merasa puas dengan hospitality-nya, dengan pelayanan kita. Jadi komplainnya itu adalah hal yang
bagaimana kita harus memperbaiki diri, membuat si pelanggan itu bisa loyal ke coffee shop kita. Jadi komplain untuk pelanggan itu jangan jadikan alat musuh, tapi jadikan alat untuk kamu barista bisa memperbaiki dan tumbuh jadi lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut. Ada tekanan kerja. Pasti setiap kerjaan itu pasti ada tekanan. Apalagi kalau lagi jam sibuk ya. Lagi jam sibuk, orang-orang datang ke coffee shop untuk memesan ataupun cuman ya datang untuk hanya wifi-an saja tuh, wifi gratis. Dari semua itu, barista tuh harus dituntut untuk bisa multitasking. Bukan cuma soal bikin kopi, tapi bagaimana cara menjaga kebersihan di coffee shop tersebut, seperti membersihkan tempat kerja barnya ataupun di meja-meja para pelanggan tadi. Kita harus tetap senyum kepada customer. Kadang fisik capek, mental lelah, tapi di situ kita harus belajar. Pentingnya saling support, pentingnya istirahat, dan pentingnya jaga kesehatan mental kalian. Punya tim atasan yang saling mumpuni, yang saling kerjasama, jadi itu bisa membuat tekanannya jauh lebih ringan. Barista itu manusia juga bro, kita bukan robot ataupun alat-alat yang cuma bisa digunakan yang kita bisa buang nanti kapan saja. Kita butuh istirahat juga, kita butuh ketenangan. Dari ketenangan itu, dari istirahat itu supaya kita bisa kembali lebih seger lagi, supaya bisa kita melayani para pelanggan. Jadi dari sudah siap melayani kembali supaya lebih kuat lagi. Nah, sekarang kadang jadi barista itu bukan masalah dari komplainnya pelanggan ataupun bagaimana terkadang dari barista itu sendiri. Banyak orang-orang yang masuk dunia kerja barista itu cuman karena kelihatannya keren-kerenan doang. Mereka bikin kopi latte A, foto cekrek, upload sosial media. Pakai apron dikit aja, foto cekrek, upload lagi ke sosial media. Tempatnya estetik ya, wah ini tempatnya estetik nih, wah saya foto selfie cekrek, hashtag senja minggu di sore hari, hashtag caption di sosial media Instagram ataupun di TikTok. Dan ya itu sah-sah aja, karena itu juga ada bagian dari kopi. Tapi nggak gitu bro, realitanya kalian harus berdiri 8-10 jam ataupun lebih di balik bar. Kalian harus tetap senyum capek ke pelanggan. Kalian harus tetap bersihin alat seperti portafilter ataupun di belakang saya ini ada tempat mesin kopi espresso. Terus kadang juga kalian harus menjaga kebersihan untuk bisa supaya betah itu bagaimana customer datang ke coffee shop kalian. Kadang kalian selesai shift kalian itu pada jam 11 malam. Lalu besoknya kalian harus datang lagi pagi-pagi untuk bersiap-siap. Karena barista itu harus mulai seperti kalibrasi terlebih dahulu ya sebelum kalian melayani pelanggan dan juga menyediakan kopi ke pelanggan. Dari semua itu, kita harus dilatih kuat. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Karena barista yang sejati itu bukan siapa yang paling estetik, siapa yang paling jago bikin latte art-nya, tapi siapa yang paling tangguh, yang tetap senyum meskipun lelah, dan yang tetap komitmen kepada coffee shop. Walau barista itu lagi gak enak di dalam hati, ataupun lagi sedang merasa tidak nyaman. Oke, sekarang banyak orang-orang yang ingin bercita-cita luar negeri, bukan barista saja, tapi banyak orang. Ya mau gimana lagi, di luar negeri gaji bisa jadi dolar, euro, ataupun ya lebih gede daripada rupiah gitu kan. Terus pengalamannya lebih jauh, suasananya baru. Tapi nih, harus ingat nih, jangan cuma lihat dari luarnya saja, tapi jangan juga lihat dari hasil. Lihat dalam, lihat gimana proses. Soalnya di luar negeri ini beda lagi, bagaimana mereka bekerja. Mereka itu bekerjanya lebih cepat, lebih efektif, dan kadang lebih keras. Aturan tegas, standar pelayanan di mereka itu tinggi. Kadang salah sedikit langsung komplain. Mereka tidak mau seperti misalkan ini kopinya terlalu manis. Mereka kadang tidak mau walaupun
sekecil apapun mereka tidak mau. Nggak ada toleransi untuk keterlambatan kerja atau hasil yang setengah-setengah. Tapi kalau kamu siap untuk belajar, kalau kamu siap dan ingin bekerja di luar negeri, maka harus siap bekerja keras, siapkan mental kalian, dan karena ini bukan mimpi-mimpi kosong, omong kosong. Ini mimpi yang besar. Ini bisa jadi mimpi nyata kalau kalian bersungguh-sungguh belajar dan bagaimana membenarkan diri ataupun memperbaiki diri kalian. Banyak orang yang berada di titik nol jauh dari orang lain. Tapi karena mereka tekun, karena mereka ingin memperbaiki diri dan terus belajar, mereka bisa kerja di luar negeri ataupun lebih bagus bisa keliling-keliling dunia di kapal pesiar. Bahkan ada yang bisa buka coffee shop sendiri. Jadi dia memanage dan dia juga bukan hanya sebagai tukang bikin kopi, cara bagaimana mereka kopi takarannya berapa, tapi bagaimana mereka manage kopi shop mereka sendiri. Jadi peluang ke luar negeri itu bukan hal yang mustahil, tapi bagaimana kamu yang memulai. Jadi barista itu bukan hal-hal pahit saja seperti rasanya, tapi ada sisi manisnya dan juga sisi indah. Kita bikin kopi yang mungkin jadi semangat seseorang. Mungkin mereka sedang down dan kita menjadi mood booster bagi mereka. Pernah mungkin ada customer yang datang pagi-pagi, dia tuh lesu, dia sedang down mungkin mentalnya, tapi dengan kopi, dengan bagaimana cara kita melayani, dia suka bertanya, menyapa, dan akhirnya apa? Dan akhirnya si customer itu menjadi loyal dikarenakan baristanya menyapa, hanya menyapa. Hal kecil ini itu bisa jadi berdampak, dan itu yang bikin profesi ini gak aneh, profesi ini lebih bermakna. Kita nggak cuma jual rasa ataupun jual minuman kopi doang. Kita juga kasih perhatian, kasih kehangatan, kasih juga penghangat buat pelanggan-pelanggan yang datang ke coffee shop kita. Dan percaya deh, pelanggan ini bukan cuma datang lagi, bukan cuma kopinya yang bikin kita enak, tapi pengalaman yang mereka akan rasain setiap hari datang. Kita bukan cuma bikin kopi, kita bikin momen-momen bersama. Dunia kopi itu luas. Dunia kopi itu bisa membawa kalian jauh ke tempat yang lebih jauh, bahkan bisa ke luar negeri. Tapi semuanya itu harus dimulai dari sikap kalian. Dari cara bagaimana kalian mengepel ban, membersihkan portafilter kalian sendiri, ataupun membersihkan diri kalian ya. Bersihkan apron ataupun melayani pelanggan. Dari banyak-banyaknya latihan latte art ataupun dari banyaknya komplain pelanggan, itu bisa membuat kita menjadi lebih memperbaiki diri, kita lebih terus belajar. Karena dari sini kita harus sabar bagaimana menghadapi pelanggan. Jadi barista itu bukan cuma soal kopi, tapi soal bagaimana kita bisa bekerja, melayani, dan belajar. Dan di Puncak Hotel Institute, kita bantu siapkan semua itu dari skill, mental, attitude, dan juga bagaimana kalian persiapan kerja di luar negeri untuk berbagai banyak culture di luar sana. Karena kami percaya, profesi ini bisa membawamu jauh, lebih jauh yang apa yang kamu mau. Asal kamu mau, asal kamu siap menjalaninya dengan hati yang pas, terus tetap semangat, terus belajar, dan tetap rendah hati, dan tidak dikit-dikit, saya lelah, saya ini customernya ngeselin. Karena kerja dengan hati itu, hasilnya itu nggak akan pernah sia-sia. Maka dari itu, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan komen di bawah kalau misalkan kalian ingin menambahkan pengalaman dan juga bercerita pengalaman kalian. Maka dari itu, see you next time.